Inilah Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Pulau Sabu biasa menyebutnya dengan sebutan Rai Hau, Rai Due, Nga Donahu, yang artinya Pulau Sabu, Pulau Lontar, dan Gula. Mata pencarian utama masyarakat Pulau Sabu adalah menyadap lontar dan memasak gula. Sementara bertani dan nelayan merupakan pekerjaan sampingan masyarakat Pulau Sabu. Namun pekerjaan utama menyadap lontar dan memasak gula yang sudah menjadi tradisi, kini mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Pulau Sabu. Gula sabu merupakan makanan alternatif masyarakat Pulau Sabu. Hal itu disebabkan karena musim kemarau di Pulau Sabu berlangsung selama 9 bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan November. Nah, pada umumnya masyarakat Pulau Sabu ini memiliki pekerjaan atau kegiatan yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, yaitu pada zaman generasi ke-7 Mihangara sebagai penyadap lontar, atau dalam bahasa Sabunya yaitu Attadue. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi pun semakin hari semakin modern, membawa generasi muda itu melupakan tugas utama mereka, yaitu menyadap dan memasak gula, yang mana menyadap dan memasak gula ini adalah warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh leluhur zaman dulu. Kalau alasan orang muda generasi sekarang ini tidak banyak lagi yang mau iris tuak itu, karena anggapan mereka itu lebih berat iris tuak daripada mereka kerja-kerja sampingan, kerja proyek, kerja-kerja yang lain. Untuk saya, menyadap nira lontar merupakan pekerjaan yang sangat bersiko. Dan juga untuk memasak nira tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 jam. Dan saya pribadi tidak tahu cara menyadap nira. Karena nelayan itu lebih mudah dan harga jual ikan di Sabu lebih tinggi daripada menyadap nira, dan hasil gulanya tidak terlalu tinggi. Kegunaan gula itu secara ekonomi itu mahal gula itu, Pak, mahal. Gula itu saya jual 1 jergen dari tahun pertama, itu 100. Kalau sampai di tahun kedua di pedagang itu 150-165, itu 1 jergen 5 liter begitu. Jadi mahal. Jadi hasil kalau saya kerja full, kalau sudah musim GP tuak itu sepertinya bulan-bulan September, Oktober, November, 3 bulan itu Bapak bisa menghasilkan 1 hari itu 4 jergen 5 liter atau 5 jergen 5 liter.
lalu dikali dengan 100.000. Kalau untuk ekonomi itu bisa apa? Bisa dapat sampai 500.000, setengah juta satu hari. Satu hari. Jadi kali dengan 1 bulan itu sudah apa? Sudah banyak itu. Kalau kita mau melihat pada sejarah, maka gula sabu merupakan makanan utama ya orang Sabu. Orang Sabu ya dari dulu orang Sabu biasanya minum gula, dia bertahan untuk bekerja 1 hari dari pagi sampai sore hanya dengan minum gula sabu. Dan sampai hari ini orang tetap gula sabu itu dia tetap nomor 1 bagi orang Sabu dikonsumsi. Dalam membuat gula sabu, hal utama yang harus dilakukan adalah menyadap pohon lontar. Pohon lontar merupakan sumber penghasil air nira yang kemudian dimasak untuk menjadi gula sabu. Proses menyadap lontar diawali dengan mengapit mayang lontar untuk menghasilkan air nira. Kemudian memotong mayang lontar agar air niranya keluar. Selanjutnya menyiapkan hai dan kebiha yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung air nira lontar. Hasil sadapan lontar yang terkumpul kemudian dibawa pulang ke rumah untuk mulai diolah. Air nira dituang ke dalam periuk, lalu dimasak untuk dijadikan gula. Gula yang sudah dimasak dan biasa disebut dengan gula sabu kemudian dimasukkan ke dalam gerabah untuk dikonsumsi. Sabu juga bermanfaat untuk pengawet makanan. Pengawet makanan itu biasanya tradisi di Sabu ini yang makanan yang ada di Sabu dari dulu kala sampai sekarang masih itu, yaitu putu, bolepa dengan buah pergu. Itu diawetkan oleh gula. Gula sabu juga dapat dirubah. Gula itu menjadi gula semu, bisa juga jadi gula lempeng, habis itu bisa juga jadi kecap. Habis itu uniknya gula, agak beda gula sabu dengan gula-gula lain. Bukan begini, gula sabu itu dia dimasak sampai memang dapat gulanya dan kental. Habis itu semakin lama disimpan semakin enak, semakin bagus. Begitu. Kalau yang lain itu saya bukan menyalahkan juga, tapi yang lain itu ini perbedaannya pada nilai rasa, kadang-kadang asam dan berbunyi. Bisa-bisa juga kita mencret. Gula sabu itu bagi orang Sabu itu sangat penting, dan kami memang secara klinis, secara medis itu belum bisa, kami sendiri tidak tahu dan belum ada yang meneliti itu secara baik. Tapi pengalaman bukan kami orang Sabu meyakini dan pengalaman membuktikan kepada kami bahwa bertahun-tahun itu kami makan gula setiap hari. Bagaimanapun biar kami makan apa saja, tetap kami harus minum gula sabu. Tapi kami tidak ada orang Sabu yang sakit gula karena menggula sabu. Dalam setiap masakan kami itu paling tidak campur gula sabu, karena gula sabu itu rasanya itu beda. Bukan karena saya orang Sabu, tapi saya besar di Kupang, saya sudah coba ganti dengan gula tebu. Kalau masak pakai gula tebu, gula pasir itu dia manisnya itu beda. Saya berharap agar generasi muda yang ada di Pulau Sabu tidak boleh melupakan budaya yang ada, seperti menyadap dan memasak gula. Harapan saya sebagai
camat dan sebagai pemerintah supaya kami harus bersatu padu untuk memotivasi generasi muda dan menjanjikan bahwa ini adalah salah satu lapangan pekerjaan yang mau kita bawa supaya budaya itu jangan hilang, harus kembali. Harapan saya itu supaya bisa meningkat juga, bisa meningkat. Nah, harga begitu. Sebagai orang Sabo, kami punya semboyan kemanapun kami pergi, itu yang selalu diingatkan oleh orang tua kami bahwa rai hau, rai due ngadonaho, rai ohutewuni ya. Artinya bahwa tanah Sabo, tanah tuak dan gula, tanah tempat kami dilahirkan, tempat kami dibesarkan. Karena itu kemanapun orang Sabo pergi pasti dia ingat gula Sabo dan dia ingat pulang ke tanah di mana dia dilahirkan.